Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasanul Holiki dari Prodi Manajemen Bisnis semester 1. Berhubungan dengan diadakannya UAS semester pertama untuk Prodi Manajemen Bisnis, maka saya di sini akan menjelaskan tentang teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Berbicara tentang pemasaran ataupun sebuah pasar, maka di situ pasti ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Karena keduanya itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkorelasi. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang terakhir adalah peramalan masa depan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi yang menjadi penentu banyak tidaknya permintaan konsumen itu adalah pada harga barang tersebut. Apakah harga itu standar ataukah harga itu terlalu mahal ataupun murah. Biasanya kalau seumpamanya harga barang tersebut relatif murah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menaik. Sebaliknya, kalau seumpamanya harga barang tersebut tidak sesuai dengan standar ataupun terkesan mahal, maka otomatis permintaan barang tersebut akan menurun. Yang ketiga adalah efek harga barang lain terhadap permintaan. Jadi ada yang nomor 2 ini adalah efek dari barang lain yang membuat barang tersebut menjadi menurunkan permintaannya. Contohnya biasanya ini terjadi karena barang substitusi, yang mana barang tersebut seperti contoh ada teh pucuk dan teh rio. Kalau seumpamanya salah satu dari teh pucuk atau teh rio itu mengalami penaikan harga, maka hal tersebut akan mengurangi pada permintaan harga barang yang lebih mahal. Akan tetapi kepada harga barang yang lebih murah, di situ akan meningkatkan permintaan. Juga ada barang komplementer, yang mana barang tersebut adalah bahan pokok, tidak bisa digantikan. Jadi kalau seumpamanya semisal gula, kalau seumpamanya harga gula naik, maka otomatis harga teh juga ikut naik, karena salah satu bahan terpenting dalam teh ataupun minuman manis adalah gula. Jadi otomatis kalau gula mengalami peningkatan harga, maka otomatis teh juga mengalami peningkatan harga. Maka dengan peningkatan tersebut bisa-bisa teh itu mengalami penurunan permintaan. Berbeda dengan barang netral, yang mana barang netral ini tidak mempengaruhi terhadap banyak atau sedikitnya permintaan, karena barang netral ini tidak mempengaruhi kepada barang yang lain. Contoh buku dan bolpen dan semacamnya. Buku dan bolpen ini kalau mengalami penaikan harga, maka barang lainnya tidak akan mengalami perubahan. Yang ketiga adalah efek pendapatan terhadap permintaan. Jadi pendapatan seseorang itu dapat mempengaruhi terhadap permintaan. Contohnya terhadap barang inferior. Jadi kalau seumpamanya banyak orang yang berpendapatan rendah, maka barang inferior itu akan mengalami peningkatan permintaan. Beda halnya dengan barang esensial. Jadi kalau barang esensial itu pendapatan semakin menaik ataupun pendapatan menurun, itu tetap tidak ada perubahan.
Dan juga untuk barang normal itu bisa mengalami perubahan kalau seumpamanya seseorang itu mempunyai pendapatan yang lebih besar, maka akan berubah. Mengalami pendapatan yang lebih kecil, maka akan berubah. Juga sama juga terhadap barang mewah. Jadi kalau semakin banyak orang yang mempunyai pendapatan yang banyak ataupun yang besar, maka itu akan membuat permintaan terhadap barang mewah itu semakin besar. Yang nomor 3 adalah efek faktor lain terhadap permintaan. Jadi ada 3. Yang pertama, cita rasa masyarakat. Jadi terkadang dalam suatu benda yang sama, masyarakat itu lebih condong kepada satu benda. Jadi salah satu dua benda tersebut, seperti contoh ada sepeda Beat dengan Mio. Kalau seumpamanya dalam masyarakat tersebut lebih menyukai Mio, maka Mio itu akan mengalami peningkatan permintaan. Sebaliknya terhadap si Beat itu akan mengalami penurunan permintaan. Juga bisa juga yang nomor 2 adalah jumlah penduduk. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang. Dan juga ada ramalan masa depan. Contohnya BBM itu diperkirakan pada tahun 2050 itu akan mengalami kehabisan BBM ataupun BBM akan habis. Maka dari hal itu BBM mengalami penurunan permintaan karena orang lebih suka untuk membuat inovasi baru sebagai pengganti BBM. Sehingga sekarang kendaraan yang berbahan BBM itu tidak terlalu diminati. Malahan sekarang orang lebih suka untuk membeli barang ataupun kendaraan yang berbahan listrik, karena listrik itu tidak terbatas. Jadi itulah pembahasan tentang teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.